Yesaya pasal 3. Maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantera. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh, dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut, dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, dan telah berjalan dengan jenjang leher, dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerencing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung. Dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, paduan kehidupan dari Yesaya 3. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama mengenai hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa pilihan Tuhan itu.
Karena orang-orang Yehuda dan Yerusalem tidak mau bertobat, maka Tuhan berkata, Tuhan akan mengambil persediaan makanan dan minuman mereka. Tuhan akan melenyapkan para pemimpin, tentara, hakim, nabi, orang-orang besar, perwira perang, orang-orang terkemuka, ahli hukum, pengusaha, tukang sihir, dan para negarawan. Dan Tuhan akan mengangkat atau mendudukkan anak-anak muda, orang-orang yang belum berpengalaman menjadi pemimpin rakyat, sehingga keadaan pemerintahan akan mengalami situasi paling buruk. Orang-orang akan saling menindas, saling berkelahi, saling mencemooh. Anak-anak muda akan memberontak terhadap orang-orang tua. Jadi keadaan akan sangat kacau karena mereka tidak mau hidup bertobat. Yerusalem telah goyah, Yehuda telah roboh. Perkataan dan perbuatan mereka lah yang menyebabkan itu, karena mereka selalu melawan firman Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kelihatannya dari luar masih ibadah, tapi itu hanya pencitraan, sebab hidup sehari-hari mereka menghina kemuliaan Tuhan. Dari wajah saja dikatakan menunjukkan kejahatan. Mereka sombong, dengan terang-terangan mereka berdosa dan tidak merasa bersalah. Persis kelakuan orang-orang Sodom dahulu kala. Sebab itu firman Tuhan katakan, celaka orang-orang yang tidak merasa malu hidup dalam dosa. Celaka orang-orang seperti itu akan mendatangkan malapetaka ke atas dirinya sendiri. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan akan selamat. Mereka akan menikmati hasil jerih payahnya. Tetapi bagi orang jahat, malapetaka akan menimpa dengan segera. Di dalam masyarakat itu pun umat Tuhan banyak yang susah, miskin karena ditindas, diperas oleh tukang riba lintah darat, dan disesatkan oleh para pemimpin yang membawa masyarakat itu kepada kebinasaan. Dikatakan Tuhan sudah siap untuk menggugat dan mengadili umatnya. Yang pertama-tama akan dihakimi oleh murka Tuhan ialah para pemimpin, karena telah menipu, berbuat jahat, menindas orang-orang yang miskin dan tidak berdaya. Jadi semua Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada hukuman bagi orang-orang yang hidup tidak mau bertobat, jahat terus. Tetapi ada pertolongan dan pembelaan Tuhan untuk orang yang hidup benar. Selanjutnya di perikop yang kedua, mengenai hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion atau Yerusalem yang sombong. Firman Tuhan di dalam Yesaya 3 ini mengatakan bahwa Tuhan akan menghakimi putri-putri Sion yang sombong, angkuh, genit, penuh kepalsuan, kepura-puraan. Tuhan akan menghukum mereka dengan mendatangkan penyakit, untuk menyatakan keadaan mereka yang sebenarnya, bahwa mereka itu hina. Dan dikatakan orang-orang laki-laki yang kuat pun akan tewas dalam peperangan. Di gerbang kota banyak orang akan berkabung dan meratap. Kondisi kota Yerusalem dan Yehuda adalah seperti wanita yang ditelanjangi dan duduk di tanah, ditonton banyak orang. Artinya sangat dipermalukan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena mereka tidak mau bertobat. Katakan baik-baik, tidak mau bertobat. Mengalami kesusahan, tidak mau bertobat. Kalau terus bebal, akan dipermalukan. Jadi melalui Yesaya 3 ini, kita dapat belajar bahwa kehancuran yang dahsyat yang dialami Yerusalem dan Yehuda, walaupun sebenarnya status mereka adalah umat kesayangan Tuhan, tetapi karena mereka bebal, berontak, tidak mau bertobat, maka mereka menjadi musuhnya Tuhan. Mengerikan kan?
Sebab itu saudara, mari kita hidup hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan setiap hari. Dengan cara menaati firman-Nya. Jangan merasa nyaman atau biasa-biasa saja hidup dalam dosa. Mari kita menghargai kesabaran Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Agar kita dapat taat setia sampai akhir. Dan mempermuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kita semua. Haleluya.